Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya bagi saudara-saudara semuanya, para pecinta Tosan Aji. Dan mungkin ada yang baru bergabung dengan channel Hunter Pusaka. Saya persilahkan Anda untuk mensubscribe channel ini serta tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di layar HP Anda. Ketika Anda mensubscribe channel ini, saya pastikan akan bisa membantu saya untuk mengembangkan channel ini agar terus berlanjut mengedukasikan tentang perihal Tosan Aji, keris, tombak, dan pedang, dan senjata-senjata bersejarah di era-era zaman kerajaan zaman dahulu. Kawan-kawanku sekalian, kali ini saya merasa sangat spesial karena malam ini saya akan membahas tentang keris yang begitu wingit saya rasa. Ketika saya mereview per detik ini saya merasakan aura yang terpancar pada keris ini. Dan saya merasakan pada getaran-getaran magnetik dalam sebuah berkah daripada keris ini, di mana keris ini ditempa oleh seorang empu di zaman era Majapahit. Tentunya pada era zaman Majapahit terkenal pada dan kental sekali dengan aura-aura mistik dan keris yang sangat wingit, teman-teman. Kawan-kawanku sekalian, di awal kita akan membahas tentang warangkanya terlebih dahulu. Warangkanya adalah Gayaman Surakarta Bancihan dalam pada peloan dengan gandar menyatu. Berarti bisa dinamakan bahwa warangka ini adalah warangka iras, teman-teman, karena menyatu antara gandar dan peloan. Sesederhana ini memang, tapi kita melihat secara visual sudah sangat terlihat bahwa keris ini cukup wingit. Karena keris yang wingit, teman-teman, tidak butuh keindahan dalam seni rancang bangunnya, tidak, karena memang sejarahnya di dalam era Majapahit serta Mataram, seseorang yang membuat keris yang beryoni, yang dimaksudkan untuk ada keberkahan-keberkahan di dalam kandungan keris tersebut, itu dibuat oleh seorang empu di luar keraton. Empu di luar keraton, di luar pemerintahan. Jadi empu di rakyat biasa memang. Jadi kental dengan aura-aura mistik karena bertujuan memang diisi sebuah keberkahan-keberkahan, diisi sebuah ritual-ritual yang dimaksudkan supaya keris ini memiliki tuah atau berkah atau kekuatan spiritual. Kawan-kawanku sekalian, sedikit saya akan menceritakan tentang riwayat keris ini. Keris ini saya dapatkan hibahan. Jadi bukan saya memahari, bukan. Tapi saya dapat hibahan oleh seorang yang saya rasa sangat bijaksana serta berwibawa. Seorang paranormal di daerah Jawa Timur sini. Saya tidak akan menyebutkan secara spesifik demi kerahasiaan. Yang jelas, keris ini dihibahkan secara gratis kepada saya, secara sukarela kepada saya. Entah kenapa alasan beliau, namun beliau mengatakan kepada saya, Anda orang yang tepat untuk merawat keris ini. Hanya itu kata-katanya. Saya terima dengan senang hati. Mari kita, agar tidak penasaran, mari kita buka sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Seperti ini, kawan-kawanku. Melihat pada warna gradasi pamor serta besinya, maka keris ini masuk pada era Majapahit peralihan ke Demak. Wilah tidak terlalu tebal, teman-teman. Wilah tidak terlalu tebal. Dimensi panjang
sekitar 34,3 cm. 34,3 cm. Wilah tidak terlampau sangat tebal, tidak, cenderung agak tipis. Pada pamor sudah begitu terjadi korosi sehingga warna atau bentuk dari pamor sudah benar-benar sangat terlihat banyak yang menghilang. Gradasi warnanya sudah cukup signifikan. Dibaliknya pun seperti itu, teman-teman. Menandakan dari tekstur besi dan pamor bahwa keris ini memang adalah bertangguh atau era pembuatan Mojopahit peralihan. Kawan-kawanku sekalian, mengenai keris Kebo Lajer ini, merupakan sebuah keris yang diharapkan untuk si pemilik keris agar dapat memiliki watak seperti kerbau jantan yang suci, positif, yang giat bekerja dengan jalan kesucian yang untuk menghidupi keluarga yang dipikulnya. Ricikan dari keris Kebo Lajer ini atau yang dikenal Mahesa Lajer ini adalah bentuk gandek yang tinggi. Bentuk gandek yang tinggi seperti ini, serta polos pada ricikan yang lainnya, namun juga ada yang juga memakai kembang kacang, jalen, dan juga lambe gajah. Itu ada juga, teman-teman. Adapun tuah dari keris Kebo Lajer ini, adapun tuah maupun doa yang dititipkan sang empu dalam sebilah keris dapur Kebo Lajer ini dipercaya untuk menolak wabah penyakit dan menjadi sosok manusia yang arif, bijaksana, dan disakralkan. Sebagaimana dalam kepercayaan umat Hindu atau kejawen, kerbau merupakan hewan yang suci, yang erat kaitannya dengan Dewa Nandini, tunggangan dari Dewa Siwa, di mana kerbau Nandini memiliki watak bijak, berani, pemberi, dan sangat setia kepada bendoronya atau kepada majikannya. Karena kepercayaan ini sudah ada sejak zaman lampau, kawan-kawan, keris Kebo Lajer sering dimiliki oleh para pengreh praja seperti lurah, bupati, raja, bahkan golongan resi, dan lain-lain. Mereka percaya bahwa keris dapur Kebo Lajer bertuah untuk mengamankan dan mensucikan daerah kekuasaannya dari serangan hama tanaman, mengangkat derajat dan wibawa, serta menghalau wabah dari berbagai penyakit, kawan-kawan. Hal ini terbukti dari adanya pusaka milik keraton yang berdapur Mahesa Lajer atau Kebo Lajer, yaitu Kanjeng Kiai Ageng Mahesa Nular, yang merupakan pusaka persembahan dari Kiai Mandurejo kepada Nyai Mas Ageng Danurejo I, istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Konon keris tersebut sengaja dihadiahkan sebagai penambah karisma kesultanan beserta seluruh kerabatnya di mata manca negara. Nama Kebo atau Mahesa sendiri pada masa lampau banyak dipakai oleh segenap kesatria, yang mana di pundaknya lah beban tegaknya pilar sebuah negara. Dari fakta tersebut, gelar Kebo dan Mahesa adalah satu nama yang cukup dihormati kedudukannya, kawan-kawan. Hewan kerbau atau Mahesa sebenarnya cukup dihormati. Bahkan hingga saat ini, jika kirap suruhan di Keraton Solo pun kerbau Kiai Slametlah yang menjadi cucuk lampahnya atau penjaga ujung tombak. Beberapa kali koleksi pusaka berdapur Kebo atau Mahesa Lajer, warisan milik seseorang petinggi negara, ternyata merupakan pusaka utama yang diwariskan oleh leluhurnya. Setelah ditelusuri silsilahnya, ternyata sebagian dari mereka masih memiliki garis keturunan dari darah biru hingga seorang raja, kawan-kawan. Sebagian pecinta keris mengatakan tuah Kebo Lajer
diperuntukkan sebagai penambah atau memperkuat untuk membantu penghidupan para petani, menyuburkan tanaman, penambah wibawa bahkan pesugihan, menolak wabah penyakit ternak sehingga ternak dapat berkembang dengan yang sangat baik, serta memberikan hasil yang berlipat. Tentu, kesemuanya ini adalah atas kehendak Sang Pencipta. Begitulah kira-kira teman-teman, bagaimana tuah dari keris kebulajar ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, namun kesemuanya itu adalah sebuah filosofi dan makna dari seorang empu yang terkandung dalam keris ini, dan kesemuanya ini tidak akan berguna tanpa sebuah pengorbanan, tanpa sebuah ikhtiar, tanpa sebuah menyempurnakan ikhtiar Anda, atau menyempurnakan juga masalah tawakalnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.